semuanya, maaf banget ya aku lama bikin videonya. Mungkin terakhir seminggu yang lalu, padahal niat awal kan seminggu 2-3 kali gitu ya. Tapi ternyata agak susah untuk konsisten. Dan untuk video kali ini aku mau bahas tentang deposito. Aku mau jelasin sesuatu yang berhubungan dengan deposito, yaitu keuntungan dan kerugiannya. Tapi di sini aku bukan menggurui ya. Aku akan bahas deposito yang aku tahu. Jadi kalau misalnya ada yang salah, kalian langsung koreksi aja di kolom komentar. Buat yang pertama, pembahasannya deposito adalah simpanan uang di bank yang hanya dapat dicairkan setelah jangka waktu tertentu. Deposito merupakan salah satu produk investasi yang menawarkan suku bunga tetap. Untuk deposito yang akan aku bahas kali ini yaitu berhubungan dengan suatu aplikasi yang sebenarnya baru aku pakai sekitar 2 minggu aja, yaitu Neobank. Mungkin ada beberapa orang yang sudah tahu kalau Neobank adalah layanan perbankan digital dari Bank Neo-Commerce yang dapat diakses melalui aplikasi di smartphone. Setelah aku mempelajari bank ini selama 2 minggu, sekarang aku mau bahas keuntungannya dulu ya. Buat yang pertama, bunga yang kompetitif mulai dari 5% per annual sampai 8% per annual untuk jangka waktu 7 hari sampai 12 bulan. Per annual artinya dalam 1 tahun. Jadi misalnya bunga deposito 5% itu dalam 1 tahun bukan jumlah deposito dikali 5% langsung, tapi dikali 30 hari dalam sebulan dan dibagi 365 dalam setahun. Dan di sini ada beberapa contoh deposito yang ditawarkan oleh Neobank dari bunga dan juga jangka waktunya, bisa kalian lihat langsung. Aku juga akan jelasin apa itu deposito wow. Deposito wow adalah produk deposito berjangka dengan bunga tertinggi yang diluncurkan Bank Neo-Commerce. Bunga akan dibayarkan sesuai jangka waktu yang dipilih. Ada yang 5% sampai 8%. Opsi rollover juga tersedia untuk produk ini. Kalau ini deposito kedua yang ditawarkan oleh Bank Neo-Commerce, yaitu deposito flexi. Aku juga akan jelasin apa itu deposito flexi. Deposito flexi adalah produk deposito berjangka dengan bunga tinggi yang diluncurkan Bank Neo-Commerce dengan fleksibilitas pencairan deposito sebelum jatuh tempo. Selain deposito, ada tabungan now juga, yaitu rekening pribadi yang ditawarkan oleh Bank Neo-Commerce dengan suku bunga 4,25% PA. Jadi lumayan banget buat kita yang gak mau kena admin tapi suka nabung. Oke, lanjut keuntungan yang kedua, minimal deposito yang rendah. Deposito di Neobank bisa dimulai dari 100.000. Jadi menurut aku ini adalah deposito yang sangat terjangkau. Misalnya kita para ibu rumah tangga tanpa penghasilan, kita bisa pakai Neobank ini cuman dengan install aplikasinya aja, terus daftar. Kita cukup top up 100.000 untuk bisa lakukan depositonya. Masuk ke keuntungan yang ketiga. Opsi perpanjang di Neobank menawarkan opsi perpanjang deposito tanpa harus menarik dananya. Jadi, ketika kita ingin memperpanjang, dia pasti akan cair dulu atau mau ada perubahan pun bisa dilakukan dengan cepat setelah jatuh tempo. Ada aro pokok, ada aro pokok plus bunga, dan ada yang tidak diperpanjang atau non-aro. Ini adalah contoh deposito yang aku lakukan tidak diperpanjang, jadi dia akan cair bunga plus uang pokoknya. Lanjut buat yang keempat, pencairan yang mudah karena dana akan otomatis dikirim ke rekening utama saat jatuh tempo. Dan karena deposito yang paling kecil jatuh temponya itu 7 hari, jadi aku udah coba dan udah cair juga langsung ke rekening aku. Oke, sekarang kita masuk ke kerugian deposito di Neobank. Buat yang pertama, bunga dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga kita mungkin tidak dapat bunga yang sama sepanjang jangka waktu
kartu deposito yang kita miliki. Karena memang ini juga udah termasuk aturan awal saat kita mau deposito, dia bisa merubah atau upgrade aplikasinya sewaktu-waktu. Jadi kita akan dapat pengumuman perubahan, entah itu suku bunga tabungan atau bahkan bunga deposito. Yang penting kita harus sering-sering update aja ya, harus selalu dicek, entah itu notif, pengumuman, depositonya atau apapun itu yang berhubungan dengan aplikasi ini. Kerugian yang kedua, biaya administrasi untuk beberapa layanan seperti pencairan dana sebelum jatuh tempo. Jadi sebenarnya mungkin di setiap deposito, entah itu di bank atau aplikasi atau apapun itu, jatuh tempo itu paling penting karena kita harus tahu deposito itu ada jangka waktunya. Kalau misal lebih dari itu pasti dia akan langsung cair, tapi kalau misalnya kurang dari itu pasti kita akan kena penalti. Intinya ketika kita ingin deposito, uangnya harus benar-benar yang uang nganggur, nggak kepake sama sekali, supaya kita tidak salah. Oke, kita masuk ke kerugian yang ketiga. Keterbatasan akses sehingga kita memerlukan smartphone dan internet untuk mengakses dana. Yang perlu kita ingat, ini adalah layanan perbankan digital yang dapat diakses melalui aplikasi di smartphone saja. Karena mungkin untuk bank newcomers ini belum ada bank fisiknya ya. Kalau misalnya ada pun, dia hanya di kota-kota besar saja. Jadi ketika kita lakukan deposito, kita bisa mengakses dana, misalnya cek deposito, cek tabungan, itu hanya lewat handphone saja. Ini adalah kerugian yang terakhir, yaitu nomor 4. Resiko keamanan seperti halnya layanan perbankan online lainnya, neobank juga memiliki resiko keamanan. Meskipun diawasi oleh OJK dan bekerja sama dengan LPS, tapi kita tetap perlu berjaga-jaga ya. Aku juga akan ingatkan ke kalian kalau ketentuan skema penjaminan simpanan oleh LPS adalah untuk simpanan dengan jumlah maksimal 2 miliar dan memiliki tingkat suku bunga untuk bank umum adalah maksimal 4,25%. Produk deposito fleksi memiliki suku bunga di atas penjaminan LPS. Oleh karena itu, untuk produk deposito fleksi atau WOW tidak masuk dalam kriteria syarat penjaminan LPS. Jadi kesimpulan yang aku ambil setelah 2 minggu pemakaian, menurut aku bunga deposito di neobank ini cukup besar. Dengan minimal deposito 100.000 itu sangat terjangkau. Dan aksesnya juga gampang, yaitu cukup handphone dan juga internet aja. Cuman kita harus tetap berjaga-jaga dan harus sering dipantau. Oke, selesai semuanya. Terima kasih, bye-bye.